Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Pada kali ini Ibu akan membahas tentang merencanakan dan mempersiapkan pertemuan rapat. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu pengertian rapat. Rapat adalah suatu pertemuan antar anggota organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. B. Fungsi rapat. Fungsi penyelenggaraan suatu rapat yaitu 1. Untuk memecahkan masalah, yang kedua untuk menyampaikan informasi, yang ketiga sebagai forum demokrasi. Diharapkan peserta rapat berpartisipasi pada masalah-masalah yang dikemukakan. Yang keempat sebagai alat koordinasi yang baik antar peserta rapat atau karyawan dengan perusahaan. Yang kelima sebagai sarana bernegosiasi. Yang keenam ketentuan hukum. C. Jenis-jenis rapat. Di sini ada rapat menurut tujuannya. Ada 3 macam, yaitu rapat penjelasan, rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. B. Rapat pemecahan masalah, rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang C. Rapat perundingan, rapat yang dilakukan untuk merundingkan suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Menurut sifatnya, rapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, rapat resmi, rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat. Yang B. Rapat tidak resmi, rapat yang diadakan tidak bersifat perencanaan yang formal. Yang C. Rapat terbuka, rapat yang dihadiri oleh semua anggota dan materi yang dibahas tidak merupakan masalah yang bersifat rahasia. Yang terakhir, rapat tertutup, rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu saja dan masalah yang dibahas merupakan masalah-masalah yang masih bersifat rahasia. Menurut jangka waktunya, rapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, rapat mingguan, rapat yang diadakan seminggu sekali dan biasanya membahas masalah-masalah yang bersifat rutin. Yang B. Rapat bulanan, rapat yang diadakan setiap bulan sekali dan membahas masalah-masalah yang terjadi selama bulan yang lalu. Yang C. Rapat semesteran, rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali yang membahas masalah-masalah yang terjadi selama 6 bulan yang lalu dan program-program selanjutnya untuk 6 bulan ke depan. Yang D. Rapat tahunan, rapat yang diadakan setahun sekali, contohnya rapat pemegang saham, rapat paripurna DPR, rapat dewan komisaris. Menurut frekuensinya, rapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, rapat rutin, rapat yang sudah ditentukan waktunya, contohnya rapat rutin mingguan, rapat rutin bulanan, dan sebagainya. Yang B. Rapat insidentil, rapat yang tidak terjadwal. Biasanya rapat ini membahas masalah yang sifatnya penting dan harus diselesaikan bersama. Syarat-syarat rapat yang baik ada 7. Poin pertama, suasana terbuka. Yang kedua, tidak ada monopoli. Yang ketiga, partisipasi aktif dari peserta rapat. Yang keempat, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Yang kelima, pendekatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. Yang
Perencanaan dan persiapan rapat ada 5W. Yang pertama, why, what, who, where, when, how. Membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Sedangkan susunan acara rapat adalah rincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik dalam agenda rapat. Tugas seorang sekretaris harus memastikan terlebih dahulu acara yang akan diadakan atau dilaksanakan pada suatu rapat dengan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan rapat. Acara tersebut harus disusun secara sistematis dengan membuat pokok-pokok acara secara garis besar. Nah, di sini ada contoh agenda rapat. Silakan kalian perhatikan, di sini adalah agenda rapat inovasi produk. Dan ada contoh susunan acara rapat inovasi baru. Sekian pembahasan dari Ibu, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum